Aspiration and Inspiration for Indonesia. Selamat siang, kembali lagi di segmen 2 dalam acara The Icon Sin Metasport, Aspiration and Inspiration for Indonesia. Tentunya dengan tema menarik, Sin Metasport adalah program seputar olahraga bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan acara ini bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dan kami mengucapkan kepada sponsorship terima kasih banyak yang telah mendukung acara ini, Main Potato dan Rumah Jagung. Baiklah, kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin menarik bersama Wakabid 1 Bidang Media dan Humas KONI Pusat, yaitu Mas Tirto Primaputra. Halo Mas Tirto. Iya, yang tadi kan Mbak? Iya, masih. Belum berubah. Oke, saya pikir berubah. Oke. Mas Tirto masih semangat kah? Insya Allah semangat, walaupun saya flat. Iya, tadi pakai jargonnya Mas Tirto gimana? Olahraga? Oh iya, salam olahraga. Oke, saya yang jawab Jaya kali ya. Iya. Silakan Mas Tirto mulai. Salam olahraga Mbak. Jaya. Oke. Oke, Mas Tirto, berbicara seputar dunia olahraga nih yang semakin menarik ini. Seperti yang kita ketahui di era digitalisasi dan globalisasi, ini tentu bisa menjadi peluang bagi generasi muda untuk bisa bersaing secara kompeten di bidangnya. Namun sayangnya nih Mas Tirto, masih banyak generasi muda yang nggak tahu tujuan mereka tuh apa sih. Bahkan masih banyak yang melakukan penyimpangan seperti kekerasan, perkelahian, atau perilaku menyimpang lainnya. Belum lagi ditambah konten-konten media sosial yang kurang mendidik. Nah, apakah gempuran media sosial yang tinggi-tingginya saat ini bisa mempengaruhi minat generasi muda terhadap bidang olahraga menurun? Waduh, pertanyaannya berat banget Mbak. Ya. Kalau bicara minat dan bicara sosial media, kita nggak bisa pungkirin bahwa perkembangan sosial media tuh nanjak Mbak. Bener, seiring berkembangnya teknologi gitu, perkembangan media sosial pun cukup besar banget, pesat sekali gitu. Bahkan dari sosial media yang pertama, nanti ada sosial media kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Tapi tetap kita berinteraksi di sana. Nah, kalau bicara Mbak kaitin sama olahraga, jujur aku belum pegang datanya bahwa dari pengguna media sosial di Indonesia berapa sih yang bicara olahraga, berapa persen sih yang engagement ke dunia olahraga dan sebagainya. Tapi secara umum kalau kita lihat-lihat sekilas gitu, ya ini harus meningkat Mbak. Kenapa? Salah satunya tuh ini ada satu. Ketika PON Papua kemarin tuh salah satu cabang olahraga yang mungkin kita tuh orang umum nggak tahu lebih dalam ya. Itulah cabang olahraga sepatu roda. Nah, ada beberapa atlet sepatu roda yang prestasinya baik dan punya nilai tambah, ya kece lah, enak dilihat gitu ya, mempesona gitu kalau kita lihat dan lain-lain. Dia itu sangat meningkat di sepatu roda dan di media sosial. Mereka tiba-tiba jadi terkenal dan dampaknya, masyarakat itu kan umumnya kalau udah terkenal di media sosial jadi penasaran, ini apa sih, mau mendalami. Nah, hal yang seperti itu yang harus kita wadahi semuanya. Mulai dari figur atlet kita naikkan seperti bintang. Kemudian di situ pasti ada rasa penasaran dari masyarakat penikmat konten. Kemudian mereka itu nyari-nyari gimana sih sepatu roda dan sebagainya, dan ketika di situ itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewadahi masyarakat. Jangan sampai kan Mbak, orang nih yang minat olahraga banyak. Terus pertama kalau kita dari segi media dan humas pasti kontennya kita harus punya tuh referensi buat mereka. Dan kedua setelah mereka tahu, tak kenal maka tak sayang gitu. Pasti mereka mau coba, mau apa. Nah, di situ itu kita harus punya wadahnya gitu loh. Kita bersama KONI provinsi, KONI kabupaten kota, induk cabang olahraga gitu. Kita harus dorong adanya festival-festival, adanya
klub-klub yang ada di garda terdepan untuk orang belajar. Mereka itu tahapannya, Mbak. Mereka pasti minat dulu sebagai hobi, itu namanya olahraga rekreasi tradisi ya. Nah, kalau mereka udah jago, mereka masuk untuk membela kabupaten kotanya dalam satu pekan olahraga provinsi atau membela provinsinya dalam pekan olahraga nasional, dan insya Allah mewakili Indonesia pada multi event single event internasional, itu udah masuk olahraga prestasi, udah domainnya KONI dengan induk cabang olahraga. Jadi dengan ada media sosial ya kita harus manfaatin sambil kita siapin wadahnya, karena tahap-tahap orang itu harus kita ambil, dan atlet itu harus kita jadikan bintang gitu. Karena kita ngelihat kan dari beberapa tren di Indonesia. Kita ngomong politik deh, nggak usah jauh-jauh. Orang itu milih lebih banyak milih figurnya, sosoknya, atau milih partainya, atau visi misinya. Pasti kan orang lihat figur. Sama atlet juga gini, kita naikin figurnya biar ada orang-orang, teman-teman kita yang lebih banyak ini tertarik olahraganya, ikut olahraga, kemudian dijaring dan diseleksi mana yang berbakat, dan itu dibina intens. Jadi pertanyaan sulit Mbak tuh kalau tadi ngaruh nggak sih media sosial itu yang pesat sama pembinaan atlet? Harus kita bikin ngaruh. Berarti dengan demikian munculnya atlet muda ini bisa membanggakan Indonesia kan, seperti tadi mengangkat salah satu yang menjadi bintang di olahraga untuk bisa menginspirasi sahabat muda gitu kan. Tapi Mas Tirto, namun masih diakui atau tidak diakui ya, masih banyak generasi sekarang yang mungkin tidak tahu atlet legendaris Indonesia, atau bahkan banyak para atlet yang terlupakan. Nah, dan hal ini tentu memunculkan stigma bahwa untuk menjadi atlet yang berkecimpung di dunia olahraga, masa depannya kurang cerah. Nah, bagaimana pandangan Mas Tirto akan stigma tersebut? Kita nggak hanya memandang, tapi kita sudah mengerjakan. Jadi gini Mbak, atlet itu ada asumsi seperti itu, dan memang di beberapa tahun yang udah lewat, kita evaluasi banyak atlet-atlet legendaris yang dalam tanda kutip seperti dilupakan. Tapi sekarang kan nggak gitu Mbak. Ketika atlet itu all out, dia udah dapat medali di Asian Games gitu, dia jadi PNS langsung, diselamatin negara. Apa yang sudah dilakukan KONI? Ketika atlet itu udah berprestasi di tingkat nasional, kita itu udah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi atlet itu dapat beasiswa di beberapa perguruan tinggi. Misalnya sebut aja Universitas Terbuka, LSPR, IBIK Bogor, dan ada beberapa lainnya Mbak. Itu dukungannya terus mengalir. Bahkan terakhir KONI pusat ini udah kerjasama dengan UI dan UGM buat pengembangan sport science dan arah ke sana buat atlet juga intinya. Jadi minimal dia atlet nasional gitu, berprestasi, dan ya kalau dia betul-betul serius, betul-betul berusaha keras gitu, pasti dia berprestasi. Dan udah ada kok jalur beasiswanya, sehingga pasca mereka nggak jadi atlet, mereka punya bekal ilmu. Tapi bila mereka jadi atlet udah berprestasi di tingkat Asian Games gitu ya misalnya, otomatis PNS Mbak gitu. Jadi insya Allah ke depan atlet kita tuh sejahtera ya, yang berprestasi terutama gitu loh. Perlahan tapi ini kita benahin sedikit demi sedikit, dan dengan kebersamaan universitas perguruan tinggi juga semuanya gitu, karena dukungan mereka kan ada beasiswa ini. Gitu. Jadi saat ini atlet muda ini banyak sekali berbagai pihak yang mendukung semangat pemuda dalam berolahraga ya Mas Tirto. Iya. Dan tentunya nih Mas Tirto, bagaimana keterkaitan generasi muda terutama generasi Gen akan partisipasi di bidang olahraga. Jadi seberapa besar kontribusi dan minat mereka di bidang olahraga ini Mas Tirto saat ini? Ya kan kita bukan generasi itu Mbak. Ya, sebenarnya kita
kalau kita jawab, ya kita mengasumsikan dari sudut pandang kita gitu aja ya. Kalau by data ada juga Mas Tirto? By data kita belum pegang, Mbak. Oke. Jadi kalau kita lihat seiring tumbuhnya teknologi dan seiring ada perubahan kultur, Mbak, dan budaya sebenarnya. Kayak Mbak zaman kita dulu misalnya masih kecil, kita masih suka main galasin, petak umpet. Kita masih suka ngelakukan satu kegiatan yang kita bersama-sama, bonding kita sama-sama temen tuh kuat dan kita lakukan itu. Tapi apakah generasi sekarang seperti itu? Enggak juga kan, kita tahu. Jadi yang pasti ketertarikan ke olahraga nih ada dan harus tetap ada. KONI bersama induk cabang olahraganya tuh harus terus memasyarakatkan olahraganya biar jangan sampai putus, Mbak. Jangan sampai bisa-bisa ada satu olahraga yang nggak ada generasi peminatnya sama sekali, atau penurunannya tajam sekali minatnya. Itu kita sangat sayangkan gitu. Dan jangan itu harus kita jaga gitu. Tapi satu sisi seiring tingginya teknologi dan ketergantungan kita dengan teknologi semakin besar, rasanya e-sport tuh salah satu yang menarik ya buat generasi di bawah kita gitu loh. Karena mereka sangat dekat dengan teknologi gitu. Dan tingkat ketergantungannya dengan teknologi, dengan internet itu sangat tinggi. Beda kan, Mbak, sama zaman kita masih ini, kita nggak. Beda ya, beda banget ya nggak sih? Pasti ada seiring berjalannya waktu, berubahnya peradaban manusia ini kecil-kecil, pasti ada berubah juga polanya. Tapi ya di sisi lain kita harus menyesuaikan lah. Jangan sampai ada olahraga yang punah, karena nggak ada peminatnya. Iya, betul. Berarti penting ya tadi slogan tadi, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Seperti itu. Betul. Tapi Mas Tirto tadi juga menarik mengenai media sosial. Apalagi kemajuan teknologi saat ini yang berbasis media sosial tentu memiliki pengaruh yang sangat masif. Tadi seperti yang Mas Tirto sampaikan, pada saat kita dulu masih kecil, karena kita satu angkatan ya, mungkin kita masih sering menghabiskan waktu itu berkumpul bersama teman-teman dibandingkan main media sosial. Nah, beda halnya dengan generasi Z yang mungkin saat ini lebih banyak memakan waktu untuk bermain media sosial dibandingkan bersosialisasi. Nah, apakah ini justru media sosial bisa menjadi alat untuk meningkatkan promosi dan prestasi dunia olahraga di Indonesia, Mas Tirto? Sangat bisa, Mbak. Iya. Karena kalau kita bicara masyarakat olahraga, gitu, kita bicara promosi, gitu, kita bicara kampanye, media sosial itu tempat yang paling strategis dan efektif saat ini. Nah, ya itu yang harus kita manfaatkan, kita kemas lebih baik, dan kita tuh konten yang kita buat tuh lebih mengajak dan memotivasi untuk melakukannya, gitu loh, bukan hanya menikmatinya, gitu. Itu sangat bisa, dan itu harus kita bersama-sama lah, kita buat teman-teman media juga bantu untuk mengkampanyekan olahraga-olahraga yang ada di Indonesia gitu. Karena apakah generasi-generasi di bawah kita, calon-calon atlet kita itu tahu 72 cabang olahraga prestasi yang ada di Indonesia tuh apa aja kan? Enggak gitu loh. Iya. Apa dari Sabang sampai Merauke itu mereka tahu gitu, olahraga, katakan olahraga barongsai, dia mau belajar di mana itu dia tahu kan. Itu yang harus kita kejar. Media sosial juga harus jadi jembatan informasi yang memotivasi kita semua lah, mulai dari generasi paling bawah sampai paling atas. Gitu, Mbak. Jadi harus. Iya, betul. Jadi memang jika kualitas pemuda baik, maka kualitas hidup juga membaik. Karena pemuda ini sebagai penggerak, ya Mas Tirto. Dan mungkin dari segi ekonomi juga sama. Ketika kualitas pemuda baik, maka tingkat produktivitas bertambah.
Iya. Dan Mas Tirto mungkin ingat nggak sih ada kata orang bijak bahwa ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk melalui pendekatan kepada pemuda. Yang pertama, kegiatan seni budaya, kegiatan keagamaan, dan kegiatan olahraga. Nah, melihat secara keseluruhan bagaimana perkembangan dunia olahraga prestasi di Indonesia saat ini, Mas Tirto? Iya, kalau bicara perkembangannya semakin hari semakin baik gitu. Dan ke depan memang harus lebih baik lagi. Kita itu Mbak, kalau bicara prestasi olahraga, dulu Indonesia cuma dikenal dengan bulu tangkis karena atlet-atlet bulu tangkis handal. Sambil kita memperkuat itu, kita juga berusaha buat ada sektor-sektor olahraga lain yang kita juga handal. Contoh, saat ini panjat tebing nomor speed kecepatan itu yang pegang rekor dunia tercepatnya orang Indonesia. Oke. Tapi nanti ke depan Olimpiade ke depan kita berharap dia bisa menyumbang emas, jadi bukan bulu tangkis aja. Nah, kemudian kalau bicara angkat besi, setiap tim angkat besi Indonesia itu bertanding sekarang itu mereka hampir absen nggak bawa medali. Selalu mereka bawa medali, teman-teman angkat besi kita. Dan juara dunia angkat besi junior itu juga berapa kali disabet sama atlet-atlet kebanggaan kita. Terus kita punya juga menembak panahan yang semakin hari semakin baik. Menembak salah satunya Mbak. Itu kemarin di SEA Games Vietnam kita juara umum. Atlet-atlet menembak kita muda-muda, rata-rata bahkan banyak yang di bawah 20 tahun. Tapi mereka udah bisa juara. Bayangin kalau mereka terus mengasah kemampuannya 10 tahun atau 5 tahun lagi mereka harus jadi juara. Dan lapis kedua, lapis ketiganya juga harus ngikutin itu jadi juara juga. Insya Allah gitu. Semakin hari kita semakin baik. Amin. Dan semakin ada kolaborasi pihak luar buat bantu olahraga Indonesia gitu. Mulai dari hal yang mudah sampai hal yang rumit, kita pasti jadi lebih maju. Bukan cuma di prestasi olahraga, tapi di industri olahraganya, di sport tourismnya dan sport science-nya gitu. Industri olahraga, KONI ini punya program salah satunya. Operasi Olahraga Jaya Indonesia, KIOJI. Nah, ini nanti kita akan mengoptimalkan aset-aset olahraga di daerah-daerah, di provinsi. Salah satu yang udah kita bangun tuh di Jawa Barat. Jadi, GOR milik KONI Jawa Barat itu kita punya salah satu store, ada layanan kesehatan caretaker juga, punyanya KONI juga. Dan di store ini kita tuh gimana caranya olahraga ini kan makin ningkat peminatnya. Tapi yang dibeli sama masyarakat Indonesia itu jangan cuman produk luar negeri. Coba ayo yuk kita beli produk dalam negeri. Kalau bukan kita, siapa yang ngasih kesempatan mereka? Betul. Kita harus jadi raja di negeri sendirilah gitu. Karena produk dalam negeri ini ketika kita beli, kita ini membangun ekonomi kreatif kita dan pekerjanya orang kita gitu loh. Jadi dan kualitasnya nggak beda jauh Mbak gitu. Itu yang sekarang kita dukung, tidak hanya olahraganya tapi semuanya. Sport tourism juga. Provinsi-provinsi itu harus bisa optimalkan, kabupaten kota juga, gimana olahraga ini jadi nilai tambah gitu loh. Kita punya destinasi wisata yang bagus-bagus di Indonesia, tapi dengan adanya olahraga itu nilai tambah. Coba Mbak nih misalnya aku ajak ke kemana? NTB katakan. Iya untuk nonton PON di destinasi wisata di situ. Satu lagi opsi ada yang ngajak ke tempat lain. Tapi nggak ada konten olahraganya, nggak ada yang spesial gitu di gitu. Mbak pilih mana? Yang tadi, yang spesial ya? Iya. NTB. Karena Mbak bisa sambil nonton, yang mana Mbak bisa nonton itu sepanjang tahun gitu. Kesempatannya sesekali. Nah, dari situ juga KONI itu menambah multi event setingkat PON.
misalnya pekan olahraga bela diri nasional, pekan olahraga pantai nasional, itu kita lagi mencoba kita buat, salah satunya bukan cuman buat atlet ini kan memang mereka butuh jam terbang dalam berlatih, bertanding gitu, nggak cukup latihan aja. Jadi mereka juga harus punya pengalaman bertanding. Dan ini juga kita buat mendorong olahraga, sport tourism dalam olahraga. Jadi olahraga itu nggak boleh nanti dianggap, wah kalau ada acara olahraga, ada urusan atlet ini kerjanya gini nih, minta-minta terus. Tapi ke depan olahraga ini harus justru diperebutkan karena bisa memberikan dampak signifikan untuk ekonomi masyarakat kita sendiri di daerah penyelenggara. Gitu, Mbak. Betul. Dan cabang olahraga mana saja sih, Mas Tirto, kalau boleh tahu, yang sulit berkembang saat ini di Indonesia? Kalau bilang sulit, kayaknya nggak adil, Mbak. Gitu. Jadi poinnya itu adalah mungkin perlu kerja keras buat ke sana. Misalnya ada beberapa olahraga itu yang mungkin nggak semua kita dengar gitu. Misalnya seperti apa? Yang terbaru pickleball. Habis itu ada kuras, sambo. Itu kan mungkin nggak jarang ya didengar. Nah, mereka ini kita support buat gimana caranya mereka tuh bisa memasyarakatkan olahraganya dengan baik. Minimal orang tahu lah yang namanya olahraga kuras itu seperti apa, sambo itu seperti apa, bukan sambo yang polisi bukan gitu, tapi ada olahraga namanya sambo. Dia mirip olahraga bela diri, terus ada olahraga namanya apa gitu, misalnya korfball atau apa sebagainya. Itu kita harus tahu gitu, mereka harus kerja lebih keras untuk masyarakatnya. Bicara sulit berkembang ya belum tahu gitu, karena memasyarakat dulu lah, baru kita bicara perkembangannya gimana gitu ya. Berarti di sini memang peran penting pemerintah dan berbagai pihak untuk mendukung pemuda di bidang olahraga itu sangat penting ya. Bahkan mungkin juga peran negara ini dianggap penting untuk tadi meraih tujuan pembangunan pemuda dalam pembentukan karakter, building, pembentukan kapasitas dan daya saing pemuda. Betul, seperti itu. Begitu, Mbak. Jadi banyak hal yang bisa dipetik oleh generasi muda dalam olahraga ya, dari segi edukatif, hiburan, kepemimpinan, dan manajemennya juga ya. Betul. Jadi dampaknya sangat banyak ya. Sederhananya ngomong ya, Mbak, kalau kita ini semua rajin berolahraga, gitu, kita semua bugar, mungkin anggaran untuk kesehatan nggak segitu besarnya gitu ya. Cuman ya itulah, kita harus melihat olahraga ini bukan harus dilihat sebagai investasi. Selain kita investasi aset negara, atlet yang mengharumkan nama bangsa kita juga sambil memasyarakatkan olahraga sendiri untuk masyarakat Indonesia sebanyak-banyaknya berolahraga agar sehat dan punya nilai-nilai yang tadi saya bilang. Jadi olahraga bisa membuat kita sehat, tapi juga lebih tangkas dalam melakukan perjuangan hidup, iya nggak sih? Berarti dengan demikian bahwa olahraga ini bukan hanya diidentifikasi mengenai seberapa banyak medali yang diperoleh atau peringkat yang dicapai, tetapi juga untuk mengangkat harkat martabat bangsa dan untuk mencapai tujuan nasional, antara lain kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata ya. Well, the last nih Mas Tirto, apakah harapan, kesan, pesan Mas Tirto dalam dunia olahraga prestasi ke depannya, mulai dari misalnya pemerintah, generasi muda, maupun masyarakatnya? Kalau kita ngomongin olahraga, kita itu kan harus mikir ini untuk bangsa, untuk merah putih. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi kita semua bisa kok melakukan. Kita semua bisa bahu-membahu untuk itu gitu. Olahraga dari segala lini, baik prestasi, penyelenggaraan eventnya yang mana berdampak ke industri olahraga dan sport tourism, juga peningkatan sport science di perguruan tinggi, itu harus sama-sama kita dorong untuk lebih baik, semakin hari semakin baik. Dan dukungan ini harus lebih besar dan lebih baik, Mbak. Amin. Salah satunya ya, kalau bicara dukungan pemerintah ya kita berharap lebih baik ya. Mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga kabupaten kota.
Karena seenggaknya Mbak, kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, setiap kabupaten kota dan provinsi itu mereka tuh dapat amanat untuk membina 2 cabang olahraga unggulan. Jadi kita bayangkan Indonesia ini ada 500 lebih kabupaten kota, masing-masing ya pasti kita nggak bisa semuanya tuh hebat di semuanya, semua cabang olahraga. Kita bisa bagi aja cabang-cabang olahraga olimpiade dan mereka semuanya dilaksanakan sesuai dengan potensi lokalnya gitu. Kita pakai melalui sport science kita cek ini kira-kira karakter orang di daerah sini fisiknya buat apa ya, di sini budayanya cocoknya buat apa ya, oh ini olahraga perairan karena di daerah perairan. Nah itu juga harus semakin hari semakin baik. Jadi kita harus bersama-sama lebih baik. Kurang lebih gitu. Oke, amin. Semoga harapan Mas Tirto ini bisa terwujud dan tentu sukses maju terus untuk Mas Tirto dalam pembangunan pemuda atlet Indonesia untuk bisa masuk terus ke kancah internasional. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Tirto atas kesempatan yang telah diberikan. Ini suatu kebanggaan dan juga luar biasa bagi kami. Semoga bisa menginspirasi masyarakat bangsa dan Indonesia. Oke, Indonesia memiliki mayoritas penduduk usia produktif atau kalangan pemuda, yaitu sekitar 69%. Artinya nasib bangsa Indonesia ada di tangan pemuda. Disinilah peran pemuda untuk bisa berkontribusi sebagai pelaksana aksi sosial perubahan. Pemuda bukan hanya menyandang status sebagai calon pemimpin masa depan, tetapi juga sebagai tulang punggung suatu bangsa yang menentukan maju mundurnya, hidup matinya, berkualitas tidaknya suatu bangsa. Generasi muda memiliki keahlian dan kekuatan. Mari sumber daya ini kita buat bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan skala salah satunya di bidang olahraga. Jangan kau hanya bisa meminta, tapi apa yang kau bisa berikan. Jika kau punya melati, maka berikanlah melati itu kepada Ibu Pertiwi. Jangan lupa terus saksikan channel kita, yaitu di Sinmeta, leave, comment, and share YouTube. Follow Instagramnya juga di sinmeta.id. Dan terima kasih banyak juga kepada sponsorship Main Potato dan Rumah Jagung yang telah mendukung acara ini. Saya Indiska Handiana dan juga saya Tirto. Pamit undur diri. Ya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya! Aspiration and inspiration for Indonesia.